Berarti ini sudah menjadi komitmen global, komitmen seluruh negara mungkin ya, bahwa korupsi itu harus diberantas. Pungli misalkan membuat KTP ya, membuat KTP itu gratis gitu kan ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita pun karena pengen cepat gitu ya, kita sendiri membuka peluang gitu kan. Betul. Kalau sudah terjadi korupsi gitu ya. Contoh aja yang CPO itu kan 13 triliun coba. Gitu kan ya. Kerugiannya nggak kebayang. Harusnya uang sebesar itu bisa buat yang lain kan. Hai, selamat datang di podcast kamu Kisi FM Ada Tamu. Dan kali ini saya Susan Palingan akan menemani jalannya podcast di episode yang ke berapa ya? Udah banyak deh pokoknya podcast Kisi kita kali ini. Nah, dan korupsi ini satu kata yang memang sangat mengerikan di Indonesia. Masih banyak dan masih banyak yang ketangkep juga. Nah, beberapa minggu terakhir KPK melakukan OTT atau operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah, ada gubernur, ada bupati, dan juga yang terakhir juga kalau nggak salah kemarin tuh ada kepala desa juga yang kena. Nah, ada lagi nih yang pengembalian dana kasus korupsi CPO oleh Kejagung ke negara nih. Jumlah uangnya wow fantastis, 13 triliun. Wah, saya nontonnya tuh uangnya wah gila. Sampai sebanyak itu duit gitu. Kok bisa gitu ya. Nah, bulan Desember, tepatnya tanggal 9 Desember itu diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia. Nah, ini semoga bisa menjadi momen untuk kita ya, untuk dalam perjuangan global khususnya Indonesia dalam memberantas korupsi dan bagaimana kira-kira yang akan dilakukan dalam Hakordia ini atau Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, ini bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari korupsi dan kita bisa memberikan pemahaman juga kepada masyarakat tentang korupsi itu adalah sebuah kejahatan. Nah, kali ini kita akan membahas kira-kira gimana sih upaya dari pemerintah Kabupaten Bogor dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, udah hadir di studio podcast kamu Kisi FM Ada Tamu adalah Inspektorat Kabupaten Bogor Bapak Muhammad Nurjan, SE SHMM CRMO. Halo Pak Nurjan. Halo Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan sehat. ada juga seorang penyuluh anti korupsi, Bapak Master Nanang Suryana SIP CRMO. Halo Pak Nanang. Halo Mbak Susan. Ini berarti Anda berdua khususnya Pak Nanang ya memang concern banget di urusan korupsi ini Pak ya. Betul, ya. sama sih dengan Pak Nurjan sama juga. Ya, oke. Sebelum kita bahas ke inti kita ini dulu, nah saya mau ingatkan juga bahwa podcast ini bisa didengerin audionya di program Kisi Sound Flash setiap hari Selasa dan Jumat jam 11.00 waktu Indonesia Barat di Radio Kisi FM, Kisi 93,4 FM Bogor pastinya, atau didengerin di streamingnya. Baik, Pak Nurjan dulu. Ini saya ke Pak Nurjan ya. Pak, Siap, ini Mas. udah berapa lama sih di Inspektorat, Pak? Alhamdulillah saya sudah masuk di Inspektorat sejak tahun 2009. Jadi sudah hampir 16 tahun ya. Oke. Inspektorat. Sebenarnya kita juga pengen tahu nih, masyarakat juga ingin tahu juga sebenarnya job desk-nya Inspektorat itu apa sih? Yang paling utama adalah melakukan pemeriksaan keuangan dan kinerja seluruh pegawai negeri sipil ataupun ASN ya, aparatur sipil negara, baik itu PNS ataupun P3K dan seluruh pegawai di bawahnya. Oke, bisa saya katakan itu berarti pengawasan penuh oleh Inspektorat ya. Betul. Nah, kira-kira permasalahan apa yang banyak ditemui pada saat pengawasan ke perangkat daerah atau ASN? Beragam ya, jadi ada dari mulai penyalahgunaan wewenang, kemudian juga sampai dengan indikasi tindak pidana korupsi juga ada di situ. Nah, itu ngelihatnya gimana? Indikatornya apa gitu? Kita bisa lihat dari pengaduan yang masuk kepada kita. Dari mulai pengaduan masuk kepada kita, kita juga telusuri, kita telah dulu, kemudian kita lakukan pemeriksaan pendalaman di dalamnya. Siapa yang bisa ngadu, Pak? Semua masyarakat. Semua bisa Semua masyarakat bisa melakukan pengaduan kepada kami melalui berbagai kanal yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Di situ ada aplikasi Span Lapor, bisa ada whistleblower system atau WBS, ataupun mungkin masyarakat sini bisa datang langsung ke kami ke Inspektorat Kabupaten Bogor untuk melakukan pengaduan. Oke. Ini salah satu bentuk untuk pencegahan korupsi pastinya. Betul, ya, betul Pak ya. Nurjan. Jadi kita berikan kewenangan kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia telusuri kaitan dengan penyalahgunaan wewenang aparatur sipil negara di wilayah Kabupaten Bogor. Banyak nggak yang lapor, Pak? Banyak, Bu. Banyak. Jadi kita sampai dengan sekarang bahkan kita keteteran ibaratnya gitu.
karena saking banyaknya keteter. Gitu. Wow, nah itu satu kata untuk korupsi. Wow, Ya. bayangin aja Kabupaten Bogor aja sampai keteteran karena saking banyaknya. Ya, jadi tidak hanya tindak pidana korupsi saja, itu beragam, termasuk juga semacam pegawai negeri yang melakukan perselingkuhan atau bahkan nikah lagi. Nah, kan di kita ada aturan bahwa pegawai negeri sipil itu tidak boleh menikah tanpa seizin dari pimpinan. Jadi ada prosedur yang harus ditempuh dulu kan. Ternyata banyak sekali kita langsung nikah. Iya. Bahkan ada juga PNS yang perempuan jadi istri kedua, gitu, ketiga dan sebagainya. Itu kan tidak diperkenan di pemerintah daerah gitu. Rumit nggak sih ngurus-ngurus gitu Indonesia? Sebenarnya enggak sih ya. Jadi tinggal kita sesuai dengan aturan aja. Kita berpedoman pada acuan sebagai pedoman kita dan kita lakukan penelusuran dan itu bisa kita ungkapkan. Oke, berarti udah ada yang ditindak juga dari... Sudah banyak ya, dari mulai penjatuhan sanksi disiplin pegawai, dari mulai yang ringan, sedang ataupun berat, bahkan juga kaitan dengan pemberhentian pegawai. Sudah kita lakukan. Sampai di situ. Sampai pemberhentian. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari pemerintah Kabupaten Bogor ya untuk pemerintahan yang bersih dan taat aturan itu ya bisa terwujud itu memang cita-cita kita untuk bisa mewujudkan satu pemerintahan yang clean and good government. Oke, clean and good governance pastinya tanpa korupsi juga. Nah, saya ke Pak Nanang nih, Pak Nanang. Udah berapa lama nih jadi penyuluh anti korupsi? Ya, sebelumnya saya ucapan makasih dulu nih buat KISI FM dan tim podcast kamu ya yang sudah menerima kami untuk hadir dan mengisi mungkin kaitan dengan Hakordia 2025. Nah, kami juga dari inspektorat sama ya. Inspektorat itu mungkin belum semua warga tahu ya. Lembaga apa sih itu gitu kan ya. Jadi mungkin kalau masyarakat lebih tahu kaitan pelayanan publik di Sdukcapil kan gitu ya. Kemudian apa itu bikin pelayanan kaitan dinas pendidikan, kesehatan. Nah, inspektorat itu sama salah satu lembaga juga di pemerintah daerah Kabupaten Bogor gitu ya. Setiap daerah memang ada inspektoratnya gitu ya. Nah, di Bogor kita ada namanya Inspektorat Kabupaten Bogor. Nah, ini tugasnya adalah melakukan pengawasan pembinaan gitu. Mungkin gampangnya itu audit gitu ya, pemeriksaan terhadap semua perangkat daerah itu SKPD ya, dinas-dinas, kecamatan, desa, nah, sekolah itu adalah menjadi objek-objek pembinaan dan pengawasan kita inspektorat. Nah, saya sendiri menjadi penyuluh anti korupsi itu sejak 2021. Jadi ini tahun keempat ya, tahun keempat, hampir 5 tahun. Saya waktu itu di bulan September 2021 menjadi penyuluh anti korupsi. Nah, penyuluh anti korupsi itu adalah salah satu sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada seseorang, termasuk ASN kami gitu ya, pegawai. Mbak Susan juga bisa sih sebenarnya. Bisa ya? Masyarakat umum juga bisa berarti ya? Bisa, siapapun bisa. Itu di bawah apa? Di bawah inspektorat? Di bawah LSPKPK. Jadi yang memberikan sertifikasinya itu adalah LSPKPK. Dia yang memberikan nanti sejenis pelatihan gitu loh gitu ya. Ada pelatihan dulu atau kita punya pengalaman belum kaitan dengan penyuluhan anti korupsi. Kemudian nanti kita mengajukan untuk dilakukan uji kompetensi. Kalau memenuhi syarat nanti mendapatkan sertifikasi kompetensi itu resmi dari LSPKPK dan BNSP dan kita dinyatakan artinya punya sertifikat dan kompeten di bidang penyuluhan anti korupsi. Nah, kami di ASN di Kabupaten Bogor termasuk Pak Nurjen dan beberapa orang lain sudah cukup banyak ya. Menjadi penyuluh anti korupsi. Nah, tugasnya itu ya salah satunya adalah melakukan seperti kegiatan ini nih, edukasi sosialisasi betul, pembangun kesadaran kepada masyarakat. Gitu Mbak Susan. Kalau yang menyentuh langsung ke masyarakat ada nggak kira-kira kegiatan dari penyuluh anti korupsi ini? Iya, banyak. Kita penyuluh anti korupsi itu kan profesinya nggak hanya ASN ya. Tadi ada masyarakat, ada guru juga ada pegiat masyarakat juga ada, sosialisasi ada masyarakat di LSM juga ada, boleh bahkan sampai ibu rumah tangga, mahasiswa boleh. Nah, kalau kita sendiri memang lebih banyak bergerak di lingkungan ASN ya, karena tugas kami memang di pemerintah daerah itu lebih banyak kepada pembinaan pengawasan termasuk membangun kesadaran anti korupsi kepada ASN. Oke, syaratnya apa aja tuh Pak Nanang? Untuk apa tuh? Untuk jadi pegiat atau itu? Penyuluh anti korupsi. Ya, yang pertama kita punya kompetensi atau punya pengalaman menyuluh. Kayak gini nih, Mbak Susan bisa nih sebenarnya. Mbak Susan udah menyuluh seperti ini gitu ya. Nanti kaitan dengan ada yang disuluh itu apa sih? Kaitan dengan bahwa tidak boleh korupsi gitu ya. Korupsi itu berbahaya, dampaknya kerugian, kemudian menimbulkan kemiskinan dan seterusnya. Itu adalah salah satu kita punya kompetensi. Memang untuk kompetensinya ada syarat minimalnya. Kalau KPK itu ada 10 materi dasar anti korupsi. Mulai dari pengertian, kemudian dampak,
kemudian strategi pemberantasan korupsi, dasar hukum dan seterusnya itu harus kita kuasai, baru nanti diuji kompetensi oleh KPK, LSP KPK ya, baru dinyatakan yang bersangkutan itu kompeten atau tidak. Bersangkutan berkompeten nih, nanti sama dapat kompetensi sertifikasi. Ini salah satunya adalah kita berrompi biru. Kalau mungkin kita googling ya, bukan rompi orange ya. Nah, itu bedanya. Rompi orange masuk di KPK itu, masuk tahanan. Itu yang masuk tahanan, yang kena penindakan ya. Nah, tugas kita itu mencegah orang-orang dapat rompi oranye. Nah, gampangnya gitu ya. Kita yang akan membirukan, menyegarkan ibaratnya gitu ya. Supaya orang-orang itu sadar. Karena korupsi itu sebenarnya mungkin nggak, kalau kita masyarakat lihatnya pejabat-pejabat tinggi seperti tadi ya 13 triliun uangnya sampai numpuk sebanyak itu ya, satu ruangan nggak muat kali di sini juga nih uangnya. Muat kalau beliin kerupuk juga itu berapa kan. banyak kali betul, ya Pak ya. Di kerupuk itu bisa numpuk se-Kabupaten Bogor. Nah gitu ya. Bahkan ya kita pikir kalau 13,1 triliun itu kan bisa membangun berapa sekolah, rumah sakit, itu pelayanan publik semua. Mungkin sekolah bisa gratis malahan sekalian ya. Ibaratnya apa, anak-anak se-kabupaten atau mungkin se-provinsi gitu kan. 13 triliun itu. Hampir untuk bisa membiayai Kabupaten Bogor gitu. Nah, maka dari itu peran kita lah salah satunya penyuluh anti korupsi ini ya membangun kesadaran ini gitu kan ya. Termasuk kepada ASN di Kabupaten Bogor, kita menyadarkan jangan korupsi loh gitu kan ya. Ini kita sebagai pelayan masyarakat gitu kan ya. Ya harus melayani masyarakat. Kita dibayar dari gaji gajinya itu dari uang rakyat melalui pajak kan gitu dan seterusnya, dan itu yang kita pertanggungjawabkan dengan menjadi seorang ASN yang baik dan gitu. Nah, kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Nah, Pak Nana, ini kan biasanya kan korupsi itu terjadi dari hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal kecil. Betul. Ya kan? Sekedar misalnya pengurusan surat atau apa, ya kan itu pungli-pungli memang cuma mungkin nominalnya 20, 30 ribu, tapi kan dari situlah asal muasal korupsi. Nah, gimana kira-kira itu? Betul. Nah, jadi kalau di kalangan ASN di publik itu ada potensi seperti itu. Pungli misalkan membuat KTP ya, membuat KTP itu gratis gitu kan ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita pun karena pengen cepat gitu ya, kita sendiri membuka peluang gitu kan ya. Udah pengen cepat dengan memberikan sesuatu saja gitu kan ya. Nah, ini juga kita sadarkan nih dua pihak sebenarnya. Pelayan publiknya juga sama, kita sadarkan. Ya jangan sampai ada pungli, kalau ada pungli masyarakat bisa lapor juga. Termasuk masyarakat pun ya harus sadar juga, jangan membiasakan kan memberikan sesuatu kepada pelayan publik termasuk ASN misalkan di dinas-dinas tertentu itu. Nah, ini tugas kita nih menyadarkan melalui edukasi seperti ini nih dengan pendengar atau penyimak KISI FM gitu kan, ataupun yang penonton nanti dari podcast kamu ini. Nah, kita ikut membangun kesadaran. Terima kasih juga nih KISI FM sudah memfasilitasi kita nih, timnya keren gitu kan ya. Nah, kan gitu ya, makasih banyak, saya angkat jempol, makasih banyak gitu. Sama-sama Pak. Nah, seperti itu. Kemudian gini, korupsi itu mungkin kita selalu pikirnya tentang uang gitu kan ya. Padahal di masyarakat sendiri pun tanpa kita sadari gitu, kadang-kadang ada perilaku-perilaku koruptif yang tanpa kita sadari itu adalah koruptif juga gitu. Karena pada dasarnya korupsi itu artinya kan rusak gitu ya, perilaku rusak. Kita melanggar aturan, kemudian ditilang polisi misalnya gitu ya. Kemudian kita tiba-tiba inisiatif sendiri pengen bayar gitu kan ya. Nah, itu juga sama. Berarti yang koruptif masyarakatnya juga kan gitu. Ini yang perlu kita sadarkan, jangan seperti itu ya. Jangan, kalau nggak mau tilang ya jangan melanggar. Ya pakai helm lengkap kan gitu ya. Peralatan kalau naik motor gitu kan. Kalau kendaraan mobil mungkin ya surat-suratnya lengkap. Kemudian sekarang pakai seat belt juga. Pakai seat belt, betul. Kemudian di jalurnya gitu kan ya. Tidak mendahului bukan jalurnya, misalnya masuk jalur busway dan seterusnya, itu kan pelanggaran. Nah, seperti itu yang kita perlu sadarkan juga. Nah, peran anti korupsi penyuluh ya itu menyadarkan seperti itu juga gitu kan ya. Ya selain memang utamanya ya tadi, kalau ada pungli seperti apa. Nah, kalau ada pungli tadi, kalau dari sisi ASN-nya dia ketahuan, ya tentunya nanti ada penindakannya dari internal sendiri atau inspektorat nih gitu kan ya. Terus ketahuannya gimana? Ya masyarakat makanya nih yang mendapatkan layanan dia kena pungli. Jangan diam aja. Nah, kan gitu kan ya. Makanya kalau kita nerima pungli silahkan lapor. Kanalnya mana? Tadi Pak Nurjan udah ceritakan banyak tuh. Ada lapor gitu kan ya. Akhirnya kembali lagi ke masyarakat sendiri, ke kita sendiri. Jangan juga ikut-ikutan jadi namanya? Nyogok yang jadi pungli itu jadi korupsi juga akhirnya. Itu mengembangbiakan Nah, seperti bibit-bibit korupsi. Betul. Mbak Susan udah mulai apa nih? Udah mulai. Kita berantas korupsi. Itu kan salah satu bentuk kampanye juga. Iya, betul. Oke. Nah, ini kita akan masuk ke intinya nih ya, Pak Nanang, Pak Nurjan. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa podcast ini bisa didengerin audionya di program
Kisi Sound Flash setiap hari Selasa dan Jumat jam 11.00 waktu Indonesia Barat di Kisi 93,4 FM radio atau di streamingnya juga bisa ya. Oke, saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan inti nih tentang Hakordia di Kabupaten Bogor di tahun 2026. Dari Inspektorat sebagai penyelenggara atau bagaimana? Ya, jadi Inspektorat sebagai pilot project ya, penyelenggara untuk kegiatan Hakordia tingkat Kabupaten Bogor. Jadi dari mulai kemarin sejak diterbitkan surat edaran dari KPK surat nomor 16 tahun 2025 itu kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan rangkaian roadshow itu Hakordia 2025. Dari mulai kita talk show, bedah buku, kemudian juga penguatan integritas bagi kami selaku penyuluh anti korupsi dan calon penyuluh anti korupsi. Alhamdulillah di pemerintah Kabupaten Bogor ini sudah terdapat 21 penyuluh anti korupsi atau paksi. Jadi kami itu bagian dari forum penyuluh anti korupsi Kabupaten Bogor dan sudah ada SK Bupati tentang pembentukan forum penyuluh anti korupsi. Saat ini yang sudah tersertifikasi KPK sudah 21 orang. 21 kami orang. ya. 21 orang. Kemudian untuk calon penyuluh anti korupsi kami kemarin sudah melakukan pelatihan kepada 200 orang calon penyuluh anti korupsi yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Jadi setiap dinas sudah ada perwakilannya sekitar 5 orang untuk kita jadikan penyuluh anti korupsi yang siap sedia untuk sama-sama membantu pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi. Berarti kalau 21 orang masih kurang banget ya? Ya masih kurang banget ya, kan emang jumlah penduduk Kabupaten Bogor kan sudah banyak banget, sudah 5,8 juta jiwa ya di Kabupaten Bogor hanya ini. dengan 21 orang tidak akan efektif. Nah itu makanya kita mengajak ke seluruh perangkat daerah untuk ayo gitu sama-sama kita menjadi penyuluh anti korupsi. Oke, Pak Nanang, ini kenapa sih jadi hal yang penting untuk mensosialisasikan anti korupsi ini? Iya betul. Jadi Hakordia itu Hari Anti Korupsi Sedunia ya. Ini sebenarnya memang sudah global, internasional. Makanya Hari Anti Korupsi Sedunia gitu kan ya. Berarti ini sudah menjadi komitmen global, komitmen seluruh negara mungkin ya, bahwa korupsi itu harus diberantas dengan dibuatkanlah atau ditetapkanlah Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini udah sepakat soalnya, termasuk di kita di Indonesia dan di Kabupaten Bogor. Bahkan setiap tahun akhirnya KPK pun menerbitkan surat edaran tentang penyelenggaraan Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi intinya sih supaya setiap daerah itu termasuk masyarakat gitu aja ikut berperan aktif juga gitu, berpartisipasi juga tentang kaitan dengan pemberantasan korupsi. Caranya gimana? Ya berbagai macam cara ya. Kalau yang di APH mungkin tugasnya ya penindakan dan seterusnya, kita di APIP, aparat pengawas internal pemerintah atau inspektorat kaitan dengan pengawasan pembinaan internal pemerintah daerah. Yang masyarakat kayak Mbak Susan juga sama kayak tadi dengan ya menjalankan perilaku anti koruptif seperti ini juga bagus kan gitu ya, dengan sosialisasi. Nah itu banyak perannya, termasuk peran-peran profesi lainnya gitu kan ya, ada guru, kemudian ada dosen, ada apapun profesinya bisa gitu kan sebenarnya. Dan itu yang ingin kita sampaikan, yang ingin diharapkan gitu ya di Hari Anti Korupsi Sedunia ini adalah membangun kesadaran bahwa korupsi itu adalah salah satu kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime gitu kan ya, yang dampaknya itu sangat berbahaya, sangat berdampak kepada masyarakat khususnya kan gitu ya. Makanya oleh karena itu perlu diberantas ya tadi kasus CPO, kasus banyak OTT kepala daerah gitu kan ya. Itu kan berarti ya kalau KPK sudah melakukan OTT, sudah APH atau kejaksaan, polisian sudah menangkap ya. Ada kejadian itu masih ada. Nah diharapkan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia ini dan kita peran semua ya termasuk paksi penyuluh anti korupsi ini membangun kesadaran, ayo gitu kan ya, jangan seperti itu lagi gitu ya, mulai dari diri sendiri yang kecil-kecil gitu kan ya, jangankan kita tingkat atas dulu ya, tingkat bawah kita sendiri dulu juga gitu, seperti ini Mbak Susan. Iya, jadi membangun kesadaran, masih tidur berarti ya, masih tidur dan belum sadar. Betul. Udah bangun juga tapi mungkin belum sadar. Iya, ya kan? kayak gitu ya. Jadi kita membangunkan kesadaran betul-betul supaya sadar terhadap jahatnya korupsi ini. Betul. Oke. Gitu. Ini saya pengen tahu kan pasti di Hakordia ini ada kegiatan-kegiatan juga ya. Pak Nurjan ini kegiatannya apa aja? Tadi kan Pak Nurjan udah sentil dikit nih tadi. Selain itu apa aja? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ada beberapa rangkaian kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia. Kita sudah mulai dengan talk show tadi, kita bedah buku, kemudian kita penguatan integritas bagi kita paksi dan calon paksi. Kemudian juga nanti kita buka kelas integritas ya. Jadi juga informasi juga ya, kepada seluruh masyarakat pendengar Kisi 93,4 FM, kita mengajak
kepada seluruh masyarakat untuk bisa sama-sama mengikuti kelas integritas ini, terbuka untuk siapapun. Tidak hanya ASN, tidak hanya pegawai negeri, tidak hanya P3K, tapi seluruhnya yang ingin mengikuti kegiatan kelas integritas kita buka selebar-lebarnya dan ini gratis, bisa diikuti. Nah, rencana kita akan melakukan kegiatan ini di tanggal 26 dan 27 November selama 2 hari. Itu melalui online ataupun Zoom meeting. Jadi nanti para peserta bisa atau calon peserta bisa mengikuti pendaftaran melalui aplikasi yang ada di SIMAK ya, SIMAK bogorcup.go.id. Situ bisa kita lihat bogorcup.go.id. Nah, itu untuk kegiatan kelas integritas. Itu ada kapasitas atau maksimum? Nggak, kita bisa bebaskan. Untuk Zoom meeting sendiri kita sementara ini sediakan untuk slot 300 orang. Tapi kalau misalnya memang kita peminatnya banyak bahkan lebih, kita juga bisa buka untuk yang Zoom bisa sampai dengan 1.000 orang. Tapi kita lihat dulu perkembangannya sampai dengan saat ini sudah berapa orang. Kita mengikuti jumlah peserta. Gitu. Jadi penonton sama pendengar KISI FM nih, siapa aja mau yang tertarik untuk ikut berpartisipasi aktif di pemberantasan korupsi, jangan lupa ya ikut di. Tinggal daftar aja, buka di website simak.bogorcup.go.id/kertas. Nah, di situ bisa langsung ada tombol pendaftaran, tinggal klik pendaftaran, tinggal daftar aja mengisi biodata di situ. Kira-kira nih, saya ke Pak Nanang ya. Dari kegiatan akan dibikin nih di Hakordia ini, kira-kira seefektif apa sih untuk pencegahan atau pemberantasan korupsi ini? Ya, di Hakordia 2025 ini tadi salah satunya adalah kertas ya, kelas penguatan integritas. Ini kita akan mengundang seluruh elemen masyarakat ya, apapun profesinya, apapun pekerjaannya gitu ya, kita undang. Di sana nanti kita bisa ikut mengetahui apa aja sih sebenarnya korupsi itu, kenapa harus diberantas gitu ya. Nah, peran kita apa sebagai masyarakat, nanti sana bahas. Jadi sambil nambah wawasan. Nanti ya dapat sertifikat juga nih sebagai peserta. Mas Susan juga boleh ikut dan teman-teman tim dari KISI FM dan podcast tamu nih boleh ikut. Karena Zoom aja sih bisa di sini juga. Tadi waktunya 2 hari. Nah, yang kedua kemudian kegiatan ada lomba video kreatif nih. Ada juga. Tapi ya ada juga ini khusus untuk pelajar, tapi pelajar ya. Kreator. Cuma pelajar. Ya, mahasiswa pelajar boleh. SMP belum dulu ya. Tapi bisa bantu kan dari teman-teman konten ini. Ya nanti setidaknya pesertanya itu adalah siswa SMP sederajat ya, MTS ataupun siswa yang sederajat dengan SMP boleh ikut nih. Jadi membuat video pendek dengan durasi 1 menit gitu kan ya, pesertanya minimal 1 orang, maksimal 6 orang berkelompok. Yang intinya adalah menyampaikan nilai-nilai anti korupsi ya, nggak hanya korupsi soal OTT gitu ya, yang simpel-simpel aja, disiplinan gitu ya, kemudian pedulian, kerja keras sebagai siswa aja yang mudah-mudah ya, tapi bikin konten menarik. Saya tahu nih sasarannya berarti dari usia muda ditanamkan untuk betul sekali. Iya, jadi memang korupsi ya. Betul, kita tanamkan supaya karena mereka kan bibit-bibit gitu ya, penerus berikutnya supaya terus ditumbuhkan kesadaran seperti itu. Nah, ini Mbak Susan gitu ya. Nah, kegiatan ini 2 kegiatan tadi ya, harapannya apa sih gitu kan milik Hakordia. Tadi satu, secara nggak langsung kita mensosialisasikan gitu kan ya. Mereka dengan medsos yang mereka punya gitu ya, selain membangun kreativitas dengan videonya gitu kan ya. Secara nggak langsung mereka juga membangun nilai-nilai integritas atau anti korupsi yang ada pada mereka sebagai peserta. Kemudian setelah diupload video jadi medsos masing-masing juga ikut membantu juga nih pemerintah ataupun seluruh elemen masyarakat kan, sebagai masyarakat tadi memberantas korupsi dengan membangun kesadaran juga sebenarnya melalui edukasi di video masing-masing, kan ada followernya nanti kan. Membangun kesadaran dari usia dini. Betul. Gitu gambarannya. Nah, itu beberapa kegiatan kita nanti ya intinya kita ingin melibatkan juga nih masyarakat gitu kan ya. Melalui kegiatan tadi kertas, kelas integritas dan juga lomba video anti korupsi. Dan tahun kemarin sudah kita laksana video ini tapi jenjang SD. Dan alhamdulillah ternyata mereka kreatifnya bagus-bagus. Dan yang terbaik ini kita undang di Hakordia nanti puncak Kabupaten Bogor. Iya, puncak acaranya gitu, Mbak. Dari Pak Nurdian sendiri kira-kira kalau dari nanti tambahan juga Mbak. Jadi kaitan dengan lomba video kreatif ini juga kan biasanya kita suka adakan kegiatan juga, kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang kita iringi dengan kegiatan gelar pengawasan daerah. Nah, gelar pengawasan daerah itu dihadiri oleh
kepala daerah, bupati, wakil bupati, seluruh perangkat daerah, sampai dengan kepala desa. Nah di situ juga diumumkan ya hasil perlombaan dari video kreatif ini, termasuk juga kita tayangkan videonya seperti apa. Dan kita berikan penghargaan juga di momen acara puncak tadi. Dan tidak hanya itu juga, bahkan video-video yang sudah dibuat yang kita nilai bagus dan bisa memberikan motivasi pada masyarakat, kita tayangkan juga di media sosial milik pemerintah Kabupaten Bogor. Termasuk di kita di inspektorat, termasuk juga di videotron yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Jadi masyarakat ketika lewat jalan ada videotron besar, dia lihat ada video yang sudah kemarin ikut lomba gitu kan. Ada banyak motivasi di situ di dalam film yang sudah dibuat oleh para peserta ini. Dan tadi juga tambahan, selain kertas, selain lomba video, kita juga nanti tanggal 29 November masih dalam rangkaian Road to Hakordia 2025, rencana kita juga mau mengadakan kegiatan penguatan integritas bagi seluruh kepala desa. Seluruh kepala desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Kurang lebih ada 416 desa di kita ya. Nanti kita undang, kita hadirkan, dan kita berikan penguatan integritas bagi mereka. Kita juga jaga biar jangan sampai banyak kepala desa yang akhirnya karena ketidaktahuan mereka akhirnya masuk ke ranah tindak pidana korupsi ini. Oke. Kalau dari inspektorat sendiri, Pak Nurjan nih, ini apa sih komitmen dan partisipatif aktifnya dari inspektorat ya untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi sendiri? Baik, jadi sama-sama seperti KPK ya. Jadi kita lakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Trisula pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pertama lewat edukasi, pendidikan. Kita tanamkan nilai-nilai integritas di pendidikan ini, kita berikan dalam bentuk seminar, workshop, kemudian talk show, bahkan kita juga masuk ke berbagai diklat-diklat ya yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Kita masuk ke diklat PKA, pelatihan kepemimpinan administrator, yang notabene diikuti oleh seluruh pejabat eselon 3 di sana. Kita berikan sosialisasi anti korupsi kepada mereka. Kita tanamkan dan kita ingatkan lah kepada mereka untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kita juga masuk ke diklat PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas, yang notabene adalah pesertanya adalah seluruh eselon 4 di pemerintah Kabupaten Bogor. Kita juga masuk juga ke kelas-kelas yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk kemarin juga latar bagi CPNS. Nah, kita terus gaungkan dan kita berikan motivasi ke mereka. Jangan sampai ketika mereka sudah jadi PNS, diterapkan, diangkat penuh sebagai PNS, dia melakukan tindak pidana korupsi. Jadi kita dari mulai dasarnya CPNS-nya sampai dengan pejabatnya kita lakukan sosialisasi, kita berikan edukasi kepada mereka. Itu dari sisi pendidikan. Yang kedua dari sisi pencegahan. Nah, KPK sendiri sudah memiliki tools ya. Ada yang disebut dengan MCP, dulu namanya disebut MCP, Monitoring Center for Prevention. Tapi sekarang berubah menjadi MCSP ya. Nah, itu ada banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Bogor. Kita harus lakukan itu, dan ada penilaian juga dari KPK. Nah, tools itu harus kita lakukan. Nah, itu pencegahan itu untuk mencegah jangan sampai ada kebocoran. Kita tutup semaksimal mungkin, jangan sampai ada peluang-peluang untuk tindak pidana korupsi. Itu untuk pencegahan. Dan terakhir adalah penindakan. Nah, inspektorat sendiri melakukan pendidikan ini dengan melakukan audit tadi. Kita lakukan audit, kita lakukan review, kita lakukan monitoring, kita lakukan evaluasi. Pengawasan kita lakukan ke seluruh pihak. Dari mulai perangkat daerah, kemudian kecamatan, desa, sekolah, sampai hal yang kecil. Seluruh instansi pemerintah di bawah naungan pemerintah Kabupaten Bogor kita lakukan pemeriksaan. Nah, di situ nanti ada muncul rekomendasi. Entah kalau misalnya kita temukan kaitan dengan penyalahgunaan wewenang ataupun hal lain, kita berikan sanksi disiplin pegawai. Dan kalau misalnya ada terjadi, anggaplah penyalahgunaan, misalkan terjadi tindak pidana korupsi juga, ya kita lakukan juga untuk yang sudah dikorupsi, kita berikan rekomendasi untuk pengembalian ke kas daerah. Nah, itu yang dalam hal penindakan itu yang kita lakukan. Pak Nanang, pengen tahu nih saya nih, lebih penting mana sih, pencegahan atau penindakan? Pencegahan tentunya. Dulu ada istilah kan, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu kan ya. Karena kalau sudah, berarti sama juga korupsi juga begitu ya? Betul. Kalau sudah terjadi korupsi gitu ya. Contoh aja yang CPO itu kan 13 triliun coba.
gitu kan. Kerugiannya nggak kebayang, harusnya uang sebesar itu bisa buat yang lain kan. Iya, betul. Nah gitu, tapi kalau dicegah kan harusnya bisa buat yang lain, tapi karena udah kejadian gitu kan ya, ya uangnya itu oleh sebagian orang itu yang ketahuan ya. Tapi selama ini kan sepertinya yang lebih nampak di permukaan itu yang penindakannya, yang ketangkapnya lah, yang apa ya kan Pak. Betul. Sementara untuk yang pencegahannya, apakah itu karena pencegahannya masih kurang? Ya, satu karena penindakan itu ya sudah terjadi gitu kan, muncul kerugian. Kalau pencegahan kan nggak ada kerugian kan, karena namanya dicegah, nggak ada kerugian. Sebenarnya kegiatan pencegahan itu berjalan terus. Kita inspektorat itu selama tahun berjalan ya terus menerus, selama tahun itu kita melakukan pencegahan melalui kegiatan audit, review, kemudian probity audit dan seterusnya. Itu kegiatan-kegiatan pengawasan kita itu semua mencegah. Kalaupun dalam kegiatan pencegahan itu ditemukan ada kerugian ya tetap ditindak gitu ya. Meskipun tindakannya bukan seperti APH yang akan menangkap dan memenjarakan gitu. Nah, kalau kita APIP bukan di situ perannya. Kalau yang memenjarakan menindak yaitu APH ya. APH itu Kepolisian Kejaksaan KPK. Kalau kita lebih banyak ke arah pencegahan, meskipun nanti ada ditemukan kerugian ya tanggung jawabnya adalah mengembalikan ke negara gitu kan ya. Nah itu tetap kita lakukan dan intinya memang pencegahan itu lebih penting gitu baik. kan ya. Baik, Pak Nanang, Pak Nurjan, ini kita di ujung podcast kita nih. Kira-kira apa sih yang atau ada pesan penting apa dari Pak Nanang dan Pak Nurjan juga terkait dengan apalagi dalam rangka kita memasuki nanti Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Pak Nanang duluan mungkin? Ya, kita ngajak nih kepada masyarakat, khususnya pendengar radio KISI FM dan juga penonton mungkin podcast kamu ya, podcast kamu. Jadi mungkin dulu kita sering membiasakan hal-hal yang menurut kita biasa. Kita biasa mungkin menitipkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu sebenarnya gratis di dalam pelayanan publik, tapi kita berbayar untuk pembenahan. Oleh karena itu, kita mengajak, marilah kita membiasakan yang benar gitu. Dan meninggalkan yang biasa-biasa kita anggap benar sebelumnya, membenarkan yang biasa dan bukan membenarkan yang dianggap biasa seperti itu. Jadi kita harus membenarkan yang benar. Membiasakan yang benar. Iya, membiasakan yang benar dan jangan membenarkan yang biasa. Baik. Pak Nurjan? Ya, jadi saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tanamkan nilai-nilai integritas di kita, kejujuran yang paling utama. Jadi kalau misalnya sudah kita tanamkan nilai-nilai integritas itu, insya Allah apapun yang kita lakukan akan aman. Gitu. Jadi jaga diri kita, keluarga kita dari tindak pidana korupsi. Karena ketika sudah terjadi, bukan hanya kita yang tercoreng namanya, tapi juga ada keluarga kita, gitu. Ada pasangan kita, ada anak kita yang mungkin juga merasakan dampak dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita bentengin diri kita. Dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat juga, mari kita jauhkan diri dari tindak pidana korupsi, dari mulai diri sendiri, dari yang terkecil dan mulai saat ini. Terima kasih Pak Nurjan, Pak Nanang. Sama-sama. Terima kasih ya, sukses terus ya dalam memberantas korupsi dan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi ini ya. Ya, terima kasih. Sukses selalu ya. Sama-sama. Makasih Mbak Susan. Terima kasih sudah hadir di podcast kamu, KISI FM Datamu, dan semoga sukses untuk acaranya nanti. Amin. Baik. Dan untuk yang udah nonton juga terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, dan jangan lupa juga ini audionya bisa didengerin di radio KISI 93,4 FM. Dan akhirnya saya undur diri. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih semuanya.